Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus Mengajar, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 4. Yesus bersabda, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus bersama para murid-Nya berangkat dari suatu tempat dan tiba di tempat asalnya. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Mereka kecewa dan menolak Dia. Sabda Yesus kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudara terkasih, ada berbagai masyarakat yang memiliki tuntutan untuk merantau, terutama karena untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang tidak bisa didapatkan di tempat asalnya. Biasanya mereka pergi ke kota-kota besar di mana ada lebih banyak kesempatan bekerja. Ketika uang sudah terkumpul cukup, para perantau ini akan kembali ke kampung halamannya untuk sementara waktu, untuk kembali lagi ke tempat ia mencari uang. Di kampung itulah mereka bertemu dengan teman, tetangga, saudara yang masih tinggal di kampung itu. Akan banyak canda tawa dan percakapan melepaskan kerinduan. Salah satu topik pembicaraan adalah tentang anggota keluarga atau seseorang yang pernah mereka kenal, tetapi sekarang sudah pergi atau meninggal. Ada perantau yang masih dikenal baik, tetapi ada pula yang sudah asing bagi orang di kampungnya. Situasi inilah yang juga dialami oleh Yesus ketika Ia kembali ke kampung masa kecilnya, ke rumah orang tuanya di Nazaret. Beberapa orang masih mengenalnya sebagai seseorang dari kampung itu. Kata mereka, "Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Namun pengenalan ini bukan karena mereka kangen kepada Yesus, tetapi karena mereka menolak Yesus. Saudara-saudara terkasih, orang-orang Yahudi yang merupakan tetangga, teman, saudara Yesus merasa sudah mengenal Dia dan keluarganya. Sehingga ketika pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat, jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?"
Yesus tidak mereka kenal lagi. Mereka menolak Yesus karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Lebih tepatnya, mereka tidak mau menerima Yesus yang dahulu adalah bagian dari mereka, menjadi Yesus yang berbeda. Tidak mungkin Yesus dari keluarga tukang kayu bisa mengajarkan kitab suci. Mustahil Yesus yang mereka kenal pada masa mudanya menjadi seseorang yang penuh hikmat akan Allah. Bagaimana mungkin Yesus mengadakan mujizat? Bukankah keluarganya adalah orang-orang biasa di kampung mereka? Penolakan tersebut muncul karena mereka mengenal hanya sisi kemanusiaan Yesus. Mereka belum paham adanya sisi ilahi Yesus. Yesus bukan hanya anak Yusuf dan Maria dari Nazaret. Yesus juga Allah Putra yang bertahta di surga. Saudara-saudara terkasih, orang-orang Nazaret itu kecewa dan menolak Yesus. Sebaliknya, Yesus sudah menyadari penolakan itu sejak semula. Sabda Yesus kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus ditolak. Ini salah satu awal terjadinya dosa. Karena situasi ini, Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Di mana ada penolakan manusia, di situ rahmat Allah tidak mampu berkarya. Jadi masalahnya bukan pada Allah yang tidak mau memberikan rahmat, tetapi pada manusia yang menutup pintu rahmat itu. Dengan demikian, hendak diwartakan bahwa jalan keselamatan berlangsung dua arah. Pencurahan rahmat dari Allah akan menjadi berkat jika manusia membuka mata imannya. Allah mengajak manusia untuk bekerja sama menciptakan keselamatan di dunia ini. Setiap manusia diundang dalam proyek Allah ini. Tinggal masing-masing manusia itu sendiri dalam menanggapinya. Apakah kita menerima Yesus sebagai juru selamat? Apakah kita ikut menolak Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami ini seperti orang-orang di Nazaret yang menolak Yesus karena merasa mengenal keluarganya. Kami sering melupakan bahwa Yesus juga adalah anak Allah yang diutus ke dunia menyelamatkan manusia. Bukalah mata iman kami, agar jalan rahmat yang Kau curahkan semakin terbentang lebar. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.